Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan. Kita akan mulai dengan menggambar bagian-bagian dari sistem pernafasan. Kita akan buat dulu saluran hidung. Lalu ini kerongkongan. Antara saluran mulut dengan hidung kita di sini ada lubang, ya. Lalu ini trachea sini. Berikutnya trachea bercabang ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ya, ini sketsa saja supaya kita lebih mudah untuk memahami dari sistem pernafasan kita. Karena gambar ini menghadap ke arah kita, maka dia berlawanan ya. Ini bagian ini adalah paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kanan ini terdiri dari 3 bagian, 3 lobus. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini adalah paru-paru sebelah kiri atau pulmo sinister. Paru-paru sebelah kiri ini ada 2 bagian. Jika kita urutkan, maka kemudian jadi seperti ini. Ini trachea bercabang. Cabangnya disebut dengan bronkus. Lalu bronkus itu bercabang, ya, cabangnya disebut dengan bronchiolus. Ini bagian dari bronchiolus. Lalu ujung dari bronchiolus itu disebut dengan alveolus. Ini adalah sketsa saja supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Alveolus itu adalah bagian yang paling ujung, ya, berupa bulatan-bulatan seperti ini, seperti buah anggur yang sangat banyak jumlahnya. Seperti ini. Dia memenuhi paru-paru kita. Jadi alveolus itu berada di kedua paru-paru kita. Ini supaya kita mudah untuk menggambarkannya. Jadi ini adalah alveolus. Alveolus ini diselimuti oleh pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darah kapiler yang sangat panjang menghubungkan antara paru-paru dengan jantung kita. Paru-paru kita ini diselimuti oleh selaput pleura. Sekedar supaya kita lebih mudah untuk mengingat. Jadi paru-paru kita diselimuti oleh selaput pleura. Nah, seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi pleura itu melindungi paru-paru dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kita lihat lagi ke atas. Bagian dari hidung kita itu di lubang hidung ditemukan 3 alat penting, yaitu rambut halus atau bulu hidung. Rambut halus ini fungsinya untuk menyaring, ya, ada debu, ada kuman yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian di sini juga ada selaput lendir. Selaput lendir itu melapisi permukaan hidung kita
Fungsinya untuk menjebak kuman ataupun debu ataupun kotoran yang lain, sehingga dia tidak kemana-mana, jadi terjebak di selaput lendir. Berikutnya, di dalam hidung kita terdapat konka. Jadi konka itu adalah pembuluh darah kapiler yang sangat banyak, ya. Dia berfungsi untuk mengatur suhu. Jadi ada 3, rambut halus, selaput lendir, dan konka. Di belakang dari lubang hidung kita itu terdapat faring. Jadi ini saluran yang di belakang ini disebut faring, yang menghubungkan rongga hidung dengan laring, ya. Di depan faring ini ada tonsil. Tonsil itu fungsinya semacam alarm dalam tubuh kita, ya. Jadi ketika di dalam tubuh kita ada infeksi kuman yang masuk lewat hidung gitu, maka masuk lewat mulut, ya, maka kemudian tonsil itu akan meradang, kemudian sakit, kadang-kadang ditandai dengan demam gitu, ya. Penyakitnya atau infeksi itu disebut dengan tonsilitis. Kemudian ini di sini ada epiglotis, semacam pintu yang membuka dan menutup ketika bergantian udara dan makanan dari makanan dari mulut kita itu masuk. Jika ada makanan yang masuk ke sini, ya, maka pintu ini akan menutup. Pintu ini disebut dengan epiglotis. Epiglotis. Jadi dia membantu mengatur jalannya udara dan jalannya makanan. Ini jalan udara ke sini, jalan makanan ke sini. Kadang-kadang ketika kita tidak fokus, maka ada makanan yang masuk atau ada debu yang masuk apapun, kemudian membuat ada gerak refleks yang melemparkan kembali benda-benda asing itu ke atas. Kadang-kadang dia bisa melewati hidung atau keluar melalui mulut kita. Itu adalah peristiwa tersedak, gitu ya. Di bawah faring itu ada laring, di sini tempat pita suara kita. Dia ada kotak suara yang di dalamnya terdapat pita suara. Jadi pita suara pada perempuan dan laki-laki itu berbeda disebabkan karena adanya hormon androgen pada laki-laki sehingga pita suaranya lebih tebal. Di daerah ini pita suaranya lebih tebal, sedangkan pada perempuan pita suaranya lebih tipis sehingga suara perempuan itu rata-rata nyaring. Ya, ini adalah laring. Laring adalah penghubung antara faring dengan trachea. Di bawah laring itu ada trachea yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Jadi ini adalah cincin-cincin tulang rawan yang membuat trachea ini bisa tegak, gitu ya. Trachea disebut juga dengan tenggorokan. Ini trachea. Atau tenggorokan. Tenggorok. Dia ada selaput lendir dan bulu-bulu halus di sini yang gerakannya itu ke atas. Jadi dia seperti menyapu kotoran-kotoran yang masuk ke sini. Itu ada rambut-rambut halus dan selaput lendir yang kemudian dia akan membuang kotoran itu naik ke atas. Itu adalah keistimewaan dari trachea. Berikutnya, trachea itu bercabang ke kiri dan ke kanan. Jadi ke paru-paru bagian kiri dan paru-paru bagian kanan. Ini masih dibentuk oleh cincin-cincin tulang rawan. Jadi dia ke kiri dan ke kanan ini.
Ini disebut dengan bronchus. Sedangkan bronchus atau cabang dari trachea ini kemudian bercabang-cabang lagi, disebut dengan bronchiolus. Ya. Kemudian kepanjangan dari bronchiolus ini berakhir di bagian yang paling ujung, yaitu yang bulatan-bulatan ini, atau disebut dengan alveolus. Alveolus itu sangat banyak jumlahnya di dalam tubuh kita. Dia diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah. Jadi kalau diperbesar itu bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah bagian dari bronchiolus. Lalu di sini ada alveolus yang sangat banyak itu, dan dia diselimuti oleh pembuluh-pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini nanti akan membawa oksigen yang ada di alveolus ini ke jantung. Ini ya, ke jantung. Jadi kita sudah selesai membuat sketsa sistem respirasi, ya. Kita bisa warnai, pisahkan bagian-bagiannya supaya lebih mudah diingat. Jadi ini di sini hidung. Teman-teman bisa membuat gambar ini di rumah dengan memberikan warna yang berbeda-beda untuk setiap bagiannya, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengingat. Oh, ini yang faring sampai di sini. Berikutnya ada laring. Kita bisa gunakan warna-warna yang berbeda. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.